Azizun marwi itsnaini aw salasah, masyhurun marwi fawqa ma salasah. Ini adalah istilah yang ke-9. Aziz dan masyhur. Azizun marwis naini aw salasah. Hadis aziz adalah hadis marwi yang diriwayatkan isnaini, 2 orang rawi, aw salasah atau 3 orang rawi. Jadi rawinya dari 2 orang, 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 jadi 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang semua. Tobakoh semua tingkatan, perawi hadisnya 2 orang semua. Itu namanya hadisnya hadis yang aziz. Aw salasah atau 3 orang. Itu dari 3 orang, dari 3 orang, dari 3 orang, dari 3 orang, 3 orang, 3 orang. Itu juga namanya hadis yang aziz menurut penulis. Cuma menurut ulama hadis yang lain, hadis aziz itu apabila perawinya 2 orang, 2 orang, 2 orang saja. Tidak 3 orang. Kalau sudah 3 orang itu bukan aziz lagi namanya. Jadi ucapan penulis aw salasah ini ucapan yang lemah. Makanya sebagian penulis mengatakan merubah azizun marwis naini ya bahasah. Ya bahasah, aw salasah dirubah menjadi ya bahasah. Aziz adalah hadis yang diriwayatkan dari 2 orang, ya bahasah, wahai orang-orang yang membahas, yang belajar. Masyhurun marwi fawqa ma salasah. Yang ke-10 masyhur. Apa itu masyhur? Marwi diriwayatkan fawqa ma salasah. Fawqa di atas ma salasah, 3 orang. Hadis masyhur adalah di atas 3 orang. Jadi 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu. Yang penting dia di atas 3 orang. Ini namanya hadis masyhur. Ini menurut penulis. Menurut penulis hadis masyhur adalah 3 orang. Jadi 3 orang, dari 3 orang, dari 3 orang, di atas 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu. Yang penting di atas 3 orang. Tapi menurut ulama hadis yang lain, hadis masyhur itu 3 dan lebih. Hadis masyhur adalah 3 dan lebih. Dari 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang, atau lebih, 3 orang, 4 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu. 3 atau lebih. Itu namanya hadis masyhur. Makanya baitnya dirubah sebagian ulama, azizun marwis naini ya bahasah, masyhurun marwiyun anis salasah. Masyhurun marwiyun, masyhur diriwayatkan anis salasah, dari 3 orang atau lebih dari 3 orang. Aziz dengan masyhur ini bagian dari hadis-hadis yang dhaif. Bagian dari hadis ahad. Hadis ahad adalah selain hadis mutawatir. Hadis ahad selain hadis mutawatir. Jadi hadis itu dari segi jumlahnya ada 2, satu mutawatir, yang kedua ahad. Nah, hadis ahad itu nanti ada 3. Satu namanya nanti gharib. Gharib itu rawinya 1. Yang kedua namanya aziz. Aziz itu rawinya 2. Yang ketiga namanya masyhur. Masyhur itu rawinya 3 atau lebih. Nah, ada sedikit faedah tentang hadis masyhur. Kata masyhur itu penggunaannya dalam 2 hal. 1, masyhur itu sebagai bahasa sehari-hari di kalangan manusia yang berbahasa Arab itu biasa menggunakan kata-kata masyhur. Yang kedua, masyhur itu dipakai dalam istilah ilmu hadis ini. Itu hadis yang dinamakan dengan hadis masyhur, yaitu hadis yang apabila rawinya 3 atau lebih. Nah, penggunaan yang kedua, masyhur itu untuk bahasa sehari-hari. Nah, kalau masyhur itu digunakan dalam bahasa sehari-hari,
dia itu ada dua kelompok yang menggunakan. Pertama, orang awam. Orang awam mengatakan hadis ini masyhur gitu. Nah, hadis yang masyhur menurut orang-orang awam itu tidak dijadikan patokan, tidak dianggap hadisnya itu. Karena biasanya masyhur menurut orang awam itu hadis-hadisnya itu palsu atau dhaif gitu. Contoh, hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri itu bagian dari iman. Ini hadis yang masyhur menurut orang awam, tapi ini hadis yang maudhu, yang palsu, yang makdzub, yang dusta. Begitu juga utlubul ilma walau bisin, kata mereka. Ini hadis, kata mereka. Padahal ini bukan hadis, masyhur menurut orang-orang awam. Masyhur yang kedua adalah masyhur menurut para ulama. Biasa ulama itu membawakan hadis ini gitu, turun temurun dibawakan terus oleh para ulama. Nah, masyhur menurut para ulama ini menghukuminya bagaimana? Nah, di sini ada tiga pendapat ulama. Sebagian mengatakan ini bisa jadikan hujah karena masyhur diterima oleh ulama. Sebagian lagi mengatakan ini nggak bisa dijadikan hujah. Dan pendapat yang ketiga mengatakan ya diperinci gitu. Kalau hadis yang masyhur dibawakan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka fikih atau kitab-kitab akidah gitu, ini tidak menyelisihi syariat Islam, dalil-dalil Al-Quran dan hadis, maka ini diterima. Kalau nggak ada dalil yang menyelisihinya gitu. Tapi kalau ada dalil-dalil yang menyelisihinya dari Al-Quran dan hadis, maka hadis masyhur ini juga ditolak. Nah, itu faedah tentang masyhur. Masyhur satunya lagi tadi, masyhur itu digunakan untuk istilah ilmu hadis, yaitu hadis yang apabila rawinya 3 atau lebih. Kemudian mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Yang ke-11 adalah hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an di sini adalah ka'an sa'idin an karam, seperti hadis an Sa'id an karam, dari Sa'id dari karam. Jadi hadis yang ada sebutkannya an fulan gitu. Contohnya an Abi Hurairah, an Jabir, an Aisyah gitu. Anin Nabi, itu namanya an itu seperti hadis mu'an'an namanya. Nah, hadis yang dibawakan pakai mu'an'an gitu, kalau perawinya itu mudallis itu yang biasa menyembunyikan rawi gitu, namanya dirubah gitu, atau dia bisa menghapus nama seorang rawi, itu namanya mudallis. Kalau dia itu terkenal mudallis, maka hadisnya itu mauquf, nggak bisa dihukumi gitu. Nggak bisa dihukumi sampai dia menegaskan bahwasanya dia mendengar langsung gitu. Sami itu, aku mendengar langsung. Haddasani, mengabarkan kepadaku secara langsung. Kalau dia bawakan seperti itu, itu diterima. Kalau dia bawakan hadisnya pakai an gitu. Dia itu hadis mu'an'an. Kemudian wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Yang ke-12 mubham. Hadis mubham, ma fihi, ma adalah ma fihi di dalamnya rawin fihi itu khobar, rawin itu mubtada. Fihi khobar muqaddam, rawin mubtada muakhar. Karena rawin itu isim nakirah. Fihi rawin itu adalah jumlah ismiyah sebagai silah mausul dari ma. Kenapa rawin itu dikasroh? Karena rawin asalnya adalah ar-rawi, isim mangkus, kemudian alif lamnya dibuang, sehingga ya huruf terakhir dibuang juga, lalu dikasrotain. Itu kaidah dari isim mangkus. Hadis mubham adalah apabila di dalamnya ada rawin lam yusam, yang tidak yusam. Yusam itu yusamma, sama yusammi. Sama yusammi menamakan, yusammi menamakan, dibikin majhul jadi yusamma. Yusamma kemasukan lam, jadilah dia yusamma. Sebenarnya adalah yusamma gitu. Ada
tasdid dengan harokat fathah. Tapi karena untuk menyesuaikan bait syair, mimnya itu disukun. Seharusnya huruf mim itu ada tasdid kemudian ada fathah, yusamma. Jadi hadis mubham adalah apabila dalam hadis ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Misalnya dibilangnya ada seorang A'rabi, Arab Badui. Nah, itu contoh tadi mubham. Atau ada seorang laki-laki yang datang. Laki-laki itu contoh yang mubham, tidak disebutkan namanya. Cuma hukum mubham ini apakah dia langsung dhaif atau tidak? Ya tergantung. Kalau yang mubham yang enggak disebutkan itu seorang sahabat, maka enggak masalah, enggak jadi permasalahan karena sahabat itu seluruhnya adalah udul, adil, diterima walaupun tidak diketahui namanya. Tapi kalau bukan sahabat, maka ini hukumnya mauquf. Mauquf itu ditunggu gitu, tidak bisa diputuskan apakah hadisnya sahih atau dhaif, nggak bisa. Di mauquf ditunggu sampai diketahui siapa yang mubham itu, yang nggak diketahui namanya. Misalnya datang seorang laki-laki, nah, nggak boleh dihukumi hadisnya dhaif atau enggak. Dicari dulu laki-laki ini siapa, dicari oh namanya ini, baru dihukumi. Oh si fulan ini dia siqah hadisnya, atau si fulan ini dia lemah gitu. Jadi yang nomor 11 dengan 12 mu'an'an dengan mubham. Kemudian wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladhi qad nazala. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Dan semua ma yang ma di situ isim mausul, qallat ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di sini adalah sebagai silah mausul. Ingat kaidahnya isim mausul butuh kepada silah mausul. Kullu mubtada, ma mudhofun ilaih. Mubtada di sini belum ada khabarnya. Qallat ini fi'il, dia butuh fa'il sedikit. Qallat artinya sedikit. Rijaluhu, apanya yang sedikit? Sedikit rijalnya. Nah, berarti rijaluhu itu sebagai fa'il. Fa'il dari qallat. Semua yang sedikit rijalnya, rijal itu rawi-rawinya, misalnya jumlahnya 3 saja atau jumlahnya 2 saja, semakin sedikit rawinya, ala adalah ala tinggi, ala ini khobar, ala ini tinggi, khobar dari kullu. Jadi kullu itu adalah mutada, ma ini mudhofun ilaih, isim mausul. Qallat rijaluhu ini jumlah fi'liyah, fi'ilnya qallat, fa'ilnya rijaluhu. Jumlah fi'liyah ini sebagai silah mausul. Ala khobar. Semua yang sedikit rijalnya adalah ala. Adalah hadis yang ala, hadis yang tinggi. Wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Wa didduhu dan lawannya hu itu kembali ke hadis ala. Wa didduhu yaitu lawan dari hadis ala. Didduhu ini mubtada, khobarnya adalah zaka. Zaka itu isim isyarah, yaitu dzalika gitu. Zaka itu isim isyarah. Wa didduhu dan lawannya adalah dzalika. Dzalika alladzi qad nazala, yang qad nazala, yang nazal yaitu turun. Lawan dari hadis ala adalah hadis nazal. Hadis ala di sini namanya hadis ali. Hadis ali, tinggi. Lawannya adalah hadis nazil. Pernah disebutkan kisah tentang Imam Ahmad, yaitu tatkala ada Imam Syafi'i yang beliau mengajar. Imam Syafi'i kan masih muda saat itu. Beliau mengajar ilmu usul fikih, cara mengambil dalil dari mengambil hukum dari sebuah dalil. Lalu ditanyakan kepada Imam Ahmad, kenapa kamu mengikuti majelisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Padahal masih ada majelis ulama-ulama lain yang lebih senior kayak Sufyan Ats-Tsauri dan yang semisalnya. Kenapa meninggalkan majelis yang senior malah ikut majelis Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad beliau menjawab, kalau aku meninggalkan majelisnya Sufyan Ats-Tsauri dan yang semisalnya, maka aku cuma ketinggalan tidak dapat hadis yang alin, hadis yang ala, yang tinggi gitu. Karena tinggi di sini maknanya 2, tinggi secara sifat yaitu
gurunya itu memang hafalannya dobitnya itu terkenal kuat, dan juga tinggi di sini maknanya tinggi secara jumlahnya sedikit gitu, perawinya sedikit jumlahnya. Yang disebutkan oleh penulis di sini Ali adalah karena dari sisi perawinya dikit, jumlahnya 2, 3 gitu. Tapi kalau jumlahnya sudah 10, sudah 20 itu namanya hadis yang nazil. Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku nggak ikut majelis mereka, aku nggak dapat hadis yang Ali. Tapi kalau aku nggak ikut majelisnya Syafi'i, aku tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau lebih memilih ikut majelis Imam Syafi'i, walaupun tidak mendapat hadis yang Ali karena hadisnya tinggi dari sisi rawi gurunya itu yang siqah dobit, atau dari sisi jumlahnya yang sedikit.